Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari manajemen A semester 4 akan menjelaskan tentang membedakan saham, obligasi, dan derivatif. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak tagih dan klaim, jenis saham dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, saham biasa atau common stock. Definisi saham biasa adalah saham yang dapat diklaim berdasarkan profit dan loss yang terjadi pada suatu perusahaan. Jika dilakukan likuidasi, maka pemegang saham biasa akan menjadi prioritas terakhir dalam pembagian dividen dari penjualan aset perusahaan. Yang kedua, saham preferen atau preference stock. Pengertian saham preferen adalah saham di mana pembagian latanya tetap dan ketika perusahaan mengalami kerugian, maka pemegang saham preferen akan diberikan prioritas utama dalam bagi hasil penjualan aset. Bila ditinjau dari segi kinerja perdagangan, maka saham dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, blue chip stock, yaitu saham biasa dari perusahaan dengan reputasi tinggi, menjadi market leader di industri sejenis, memiliki penghasilan stabil dan konsisten membayar dividen. Yang kedua, income stock, yaitu saham dari suatu emiten dengan kemampuan membayar dividen di atas rata-rata pembayaran dividen tahun sebelumnya. Saham jenis ini umumnya dapat memberikan pendapatan yang lebih besar dan rutin membayarkan dividen tunai. Yang ketiga, speculative stock, yaitu saham dari perusahaan yang belum dapat memiliki pendapatan rutin tiap tahunnya, namun berpotensi akan memiliki pendapatan tinggi di masa depan, walaupun belum pasti. Yang keempat, growth stock, yaitu saham yang terdiri dari wealth now dan lesser growth. Wealth now adalah saham dari emiten yang mempertimbangkan pendapatannya tinggi, market leader di industri sejenis, dan memiliki reputasi tinggi. Lesser growth adalah saham dari emiten yang bukan market leader dengan industrinya, namun mempunyai ciri growth stock. Yang kelima, total cycling growth stock, yaitu saham yang tidak selalu terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Nilai saham ini bisa tetap tinggi pada saat resesi ekonomi karena emitennya mampu mendapatkan penghasilan tinggi sehingga mampu memberikan dividen yang tinggi. Manfaat saham. Yang pertama, salah satu manfaat utama dari saham adalah dapat digunakan sebagai instrumen investasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka pendek biasanya hanya menginginkan capital gain dari selisih harga beli dan harga jual. Berbeda dengan mereka yang memanfaatkan saham sebagai investasi jangka panjang, di mana mereka rutin membeli saham atau menabung saham. Ini dia keuntungan yang bisa diperoleh oleh investor saham, yaitu capital gain dan dividen. Capital gain yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi dari harga belinya. Setiap investor saham mendapatkan keuntungan sesuai dengan besarnya saham yang dimiliki. Dividen yaitu keuntungan yang diperoleh dari pembagian dividen tunai suatu emiten. Ini merupakan pendapatan tambahan yang diperoleh oleh investor bila membeli saham dari emiten yang memiliki kinerja pendapatan yang bagus. Meskipun dianggap sebagai investasi yang menguntungkan, pada dasarnya investasi saham memiliki risiko tersendiri. Adapun beberapa risiko investasi
berikut. Risiko likuidasi. Risiko ini terjadi ketika emiten bangkrut atau likuidasi, di mana para pemegang saham menjadi hak klaim terakhir terhadap aktiva perusahaan setelah kewajiban emiten tersebut dibayar. Bahkan, para pemegang saham bisa saja tidak mendapatkan apapun ketika aktiva tidak tersisa setelah emiten membayar kewajibannya. Tidak ada pembagian dividen. Resiko ini terjadi jika emiten menggunakan keuntungan perusahaan untuk melakukan ekspansi usahanya, sehingga memutuskan tidak membagikan dividen kepada pemenang saham. Investor kehilangan modal. Risiko ini terjadi ketika harga beli saham ternyata lebih besar ketimbang harga jualnya, sehingga pemegang saham kehilangan modalnya atau capital loss. Capital loss merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Saham delisting dari bursa. Ada beberapa alasan yang menyebabkan saham dihapus dari pencatatan bursa sehingga saham tersebut tidak bisa diperdagangkan. Tentu saja, hal ini akan membuat emiten dan para pemegang saham merugi. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat